Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang seiman dan terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah dan mengakui bahwa kita orang berdosa, bahwa kita orang yang lemah, dan kita kadang kurang bersemangat dalam mempersiapkan masa depan kita, yaitu hidup abadi di surga. Kita akui semua dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menciptakan lagi kami berkat sabda-Mu untuk menjadi manusia baru yang mengimani sabda putra-Mu, Adam yang baru. Dialah harapan kami untuk hari kemudian, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Paulus mengecam sejumlah orang yang tinggal di Filipi sebagai musuh Kristus, sebagai orang yang mendewakan perut dan hal-hal duniawi lainnya. Ada sekelompok umat yang tidak suka memanggul salib bersama Yesus, menghindari segala bentuk penderitaan, maunya yang enak-enak saja, mengumbar hawa nafsu mulai dari perut, makan tanpa batas, dan melakukan hal-hal yang tidak benar lainnya. Dengan kata lain, mereka itu hanya memikirkan perkara duniawi. Pikiran mereka tertuju pada hidup yang sekarang, kenikmatan sekarang, dan lupa bahwa mereka dipanggil untuk masuk dalam kerajaan surga bersama Yesus Kristus. Itulah tujuan akhir manusia. Itulah yang menjadi cita-cita kita bersama Yesus dalam kerajaan Bapa untuk selama-lamanya. Dan dikatakan tadi, ketika itulah tubuh kita yang fana ini, yang bisa mati ini, akan diubah menjadi mulia, menjadi seperti tubuh Yesus. Para saudara yang terkasih, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama cocok dengan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Perumpamaan ini memang amat sulit dan sangat membingungkan orang, karena sering sekali ditanyakan, bagaimana mungkin bendahara yang tidak jujur, yang menyalahgunakan, menghambur-hamburkan harta tuannya dan mengubah surat utang yang merugikan tuannya dipuji. Dikatakan orang kaya itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Lalu ditarik kesimpulan, apakah Tuhan menghalalkan dan membiarkan orang Kristen korupsi asal ada
tujuan baik? Jelas tidak. Perbuatan baik tidak membenarkan cara yang tidak baik. Maksud yang baik tidak menghalalkan cara yang jelek. Itu prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau begitu apa arti bacaan Injil hari ini? Menurut saya dikatakan tadi, bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi tuannya itu memuji dia bukan karena dia itu tidak jujur, karena dia telah menghambur-hamburkan hartanya, karena sudah mengubah surat utang sehingga merugikan dirinya. Bukan. Dia tidak memuji bendahara karena ketidakjujurannya. Bukan. Tetapi karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ini yang dipuji. Karena bendahara ini memikirkan masa depannya. Kalau dia dipecat, dia harus kemana? Maka dia mengikat persahabatan dengan banyak orang. Dia sangat cemas. Dia sungguh-sungguh ingin menyiapkan masa depannya itu dengan segala cara yang dia dapat, supaya dia nanti dapat selamat setelah dipecat. Ini yang dianggap cerdik. Sekali lagi, bukan karena caranya yang tidak pernah dibenarkan. Dan Yesus mengatakan anak-anak dunia ini memang lebih cerdik. Orang-orang duniawi itu usaha dan pikirannya lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Nah, kalau diterapkan dengan mengaitkannya pada bacaan pertama, inilah amanat yang bisa kita petik. Yesus ingin kita seperti bendahara yang tidak jujur itu, tapi bukan tidak jujurnya yang mau kita tiru, melainkan seperti dia begitu cemas menyiapkan masa depan. Semoga kita seperti dia berusaha dengan cara yang jujur, dengan cara yang sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan, menyiapkan masa depan kita di surga, suatu hal yang diabaikan oleh sejumlah umat di Filipi yang hanya memikirkan perkara-perkara duniawi di bawah dan lupa pada perkara-perkara surgawi. Semoga kita demikian. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah merobek surat kesaksian melawan kami dan memperkenankan kami ikut menerima tebusan. Kami mohon semoga kami hidup sebagai putra-putri cahaya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, keluarga dan pekerjaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.